if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue kembali ke review pertandingan dari Premier League dan juga dari Serie A. Ada beberapa pertandingan yang cukup seru ya. Kita mulai dulu dari Chelsea. Chelsea kalah ya kemarin sih, ini sebenarnya pertandingannya kalah 2-1 lawan Soton. Dan uniknya adalah Tuchel memainkan formasi 4-3-3 ya, tapi kalau lu nonton ya praktis Chelsea pun tidak membuat peluang yang begitu berbahayanya sehingga membuat mereka layak menang ya. Mereka tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ketika mereka bermain dengan 4 back dibandingkan pada saat mereka bermain dengan 3 back. Nah, ini yang selalu gue bilang bahwa tampaknya Tuchel ini belum bisa memanfaatkan kualitas pemain yang dia miliki ya. Loftus-Cheek masih dimainkan, gue nggak ngerti ya jujur kenapa pemain seperti Loftus-Cheek ini selalu diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Havertz juga selalu dijadikan starter, Mason Mount pun demikian, padahal performanya itu di beberapa pertandingan terakhir sudah terlihat menurun, sudah terlihat jelek, tapi tetap dijadikan starter. Dan ya gue nggak tahu lah ya, kalau seperti ini terus Chelsea bisa terancam akan kehilangan Tuchel karena Tuchel akan dipecat ya kalau performanya akan jelek terus. Terutama mereka sudah mendatangkan Fofana dengan harga yang overpriced, sangat overpriced, 80 jutaan sekitar. Ya, kita lihat nantilah Chelsea seperti apa. Terus kita lihat ke Arsenal. Arsenal menang 2-1, kemenangan 5 kemenangan beruntun di awal liga ini dari 5 pertandingan. That's a really nice start untuk Arsenal. Ya, start yang luar biasa. Mereka sekarang ada di peringkat pertama ya, sementara dengan 15 poin, benar-benar perfect. Dan kelihatan di pertandingan tadi juga begitu luar biasa yang mereka meng-create banyak sekali peluang. Ada peluang dari Odegaard, ada peluang Saka depan gawang, ada peluang dari Gabriel Magalhaes. Jadi cukup banyak peluang, bahkan gue bilang mereka bisa menang dengan 4 gol, mungkin 4-5 gol, karena di babak pertama terutama di babak pertama benar-benar mereka menunjukkan kualitas dari sisi membuat peluang. Sayangnya tidak ada gol, hanya 1 gol di babak pertama. Dan memang kipernya si siapa, Aston Villa ini memang cukup bagus ya. Emiliano Martinez ini memang kiper yang cukup bagus. Kalau bukan dia, menurut gue itu sudah lebih banyak lagi gol yang akan dicetak oleh Arsenal ya. Tapi ini kembali lagi menunjukkan kita belum bisa nilai. Kita lihat nanti pada saat melawan Manchester United seperti apa Arsenal. Tapi Arsenal sudah membuktikan bahwa mereka punya mental. Mereka disamakan dulu loh satu sama, habis itu mereka bisa mencetak gol lagi. Itu mental kalau gue bilang. Dan itu sudah terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Dari pramusim ini gue bilang mereka tidak pernah seri, tidak pernah kalah, straight win streak ibaratnya. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat positif yang tidak didapatkan Arteta dengan anak asuhnya musim lalu, 2 musim lalu ya. Nah, ini gue harap mereka bisa pertahankan supaya persaingan di Premier League ini semakin seru ya. Karena di pertandingan lain Manchester City kembali lagi menang 6-0 lawan Nottingham. Nottingham Forest datengin 19 pemain, oke, 19 pemain, dan 19-nya mediocre ya. Dan terbukti tadi malam dibabat habis, benar-benar nggak bisa apa-apa, benar-benar diajarin sama City main bola. Dan kembali lagi Haaland mencetak gol, bukan hanya mencetak gol, hat-trick 2 laga beruntun. Dan sementara Haaland menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dengan 9 gol dari 5 penampilan. Luar biasa kalau gue bilang. Dan memang gue nggak heran ya, karena Haaland ini sudah membuktikan di Norwegia terutama, di mana dia bermain. Waktu itu dia pernah mencetak berapa gol ya di timnas Norwegia kalau nggak salah, di mana dia membantai klub papan bawah. Dia mencetak, aduh gue lupa, 6 gol apa berapa gol. Itu membuktikan bahwa dia ini ganas kalau diberikan supply. Dan terbukti tadi malam supply-nya itu begitu luar biasa. Dia mainnya nggak full, bahkan dia diganti di babak kedua di menit ke
ke 60 ke 70 tuh udah diganti. Jadi dia nggak main full. Ya tapi terlihat bahwa Manchester City ini benar-benar mengamuk ya. Dan Nottingham benar-benar nggak bisa apa-apa. Ya jadi ya ini persaingan ini akan semakin seru karena Manchester City terus menunjukkan konsistensi. Mereka bisa comeback kemarin. Ya walaupun ketinggalan dulu tapi mereka bisa comeback. Sekarang mereka bisa bantai habis Nottingham 6-0. Ya gue sih nggak heran ya kalau lihat memang City ini sudah matang secara mental, sudah matang secara kekompakan dengan Pep, dengan pemain antar pemain. Jadi ya ini bukan hasil yang mengejutkan kalau menurut gue. Terus kita ke Spurs. Nah, Tottenham Hotspur ya imbang 1-1 dengan West Ham. Di kandang West Ham memang bermainnya, dan West Ham ini memang lawan yang cukup apa ya, kalau ketemu tim besar itu suka membuat apa ya, membuat kesulitan lah ya. Jadi ya memang Tottenham akhirnya bisa mainnya jelek semua ya, mainnya pemain yang dimainkan jelek semua, nyaris gak ada peluang yang berbahaya. Jadi untung dengan gol bunuh diri dari Tilo Kehrer, mereka bisa dapat 1 poin. But ya seperti yang gue bilang bahwa Tottenham Hotspur ini, kalau gue bilang itu bersaingnya ya paling maksimal di peringkat 4. Paling maksimal karena kembali lagi mereka tidak punya mental ya. Mereka ketika di saat-saat dibutuhkan mereka menang, mereka sering kehilangan poin. Ya, itu yang gue lihat dari bermusim-musim Tottenham Hotspur. Terus kita ke Liverpool. Liverpool menang 2-1 dramatis, gol di menit 97. Kenapa orang bilang tambahan waktu cuma 5, tapi ke sampai 98 ya, menit 93 kita bisa lihat bahwa kipernya si Newcastle dan pemain-pemain Newcastle sudah drama ya, sudah main jatuh-jatuhan ya. Maka dari itu sangat layak diberikan perpanjangan waktu lagi. Dan Liverpool kembali membuktikan, walaupun Newcastle juga nggak main jelek ya, walaupun mereka dalam arti secara ball possession jauh bertahan memang, tapi mereka juga berusaha untuk meng-create peluang walaupun nggak banyak, tapi mereka berusaha. Liverpool pun nggak dapat peluang yang benar-benar berbahaya banyak gitu. Mereka dapat setengah-setengah peluang, shooting dari lini kedua itu banyak sekali, banyak yang keblok juga. Jadi gue bilang ya ini hasil yang bagus, dan kelihatan bahwa Mohamed Salah 2 assist kali ini, nggak cetak gol tapi nyetak assist. Firmino kembali cetak gol. Itu yang terpenting, bahwa ketika pemain-pemain yang menjadi andalan Liverpool ini perform, maka mereka akan aman-aman aja. Ini ugly win, oke, kita bisa bilang di menit-menit terakhir itu termasuk ugly win, cukup membutuhkan keberuntungan juga golnya kan dari si siapa, Carvalho, dimana dia di kotak penalti ada scrimmage, dia tendang ya, tidak bisa di save oleh Pope ya. Itu sedikit keberuntungan, tapi kembali lagi membuktikan Liverpool tuh udah sering menghadapi situasi seperti ini, dimana mereka ugly win, menangnya 1-0, 2-1, tapi mereka terus menang karena mereka punya pemain yang berkualitas. Mereka menunjukkan fighting spirit, mereka menunjukkan mentality ya. Itu yang terpenting untuk sebuah tim, apalagi ini tim juara ya, ini tim kelas juara. Jadi nggak ada hasil yang mengejutkan ya dari laga-laga Premier League. Kita tunggu nanti MU seperti apa lawan Leicester nanti malam ya. Kalau ini Big Six lah terutama, itu nggak ada yang mengejutkan, semuanya lancar kecuali mungkin Spurs. Oke. Terus kita ke Serie A sedikit. Napoli imbang 1 sama lawan Lecce ya. Napoli ini juga dia sebelum pertandingan ini peringkat pertama, tapi mereka kembali lawan Lecce ya, mereka bisa kehilangan poin. Jadi artinya Napoli juga tidak menemukan konsistensi yang begitu besar ya. Mereka kadang-kadang bisa bagus banget, tapi jelek ya. Mereka lawan Lecce pun bisa kehilangan poin, main di kandang sendiri. Jadi ya Serie A ini menurutku sangat terbuka ya. Semua tim bisa menjadi juara, semua tim bisa menjadi 4 besar karena kekuatannya itu begitu seimbang. Tapi seimbangnya itu dalam arti sama-sama mediocre ya menurut gue ya. Tapi kita lihatlah seperti apa ke depannya, karena terbukti di Champions League, di Europa League mereka tidak bisa berbuat banyak dari Serie A. Terus kita ke Juventus menang 2-0 lawan Spezia, tidak ada yang spesial.
Tapi Vlahovic mencetak gol lewat free kick lagi, keren banget free kicknya, sama seperti melawan Roma. Ya, kembali membuktikan bahwa dia bukan hanya striker yang bisa menyelesaikan peluang, tapi dia bisa mencetak gol dari set piece juga. Itu menjadi penting, menjadi nilai plus dari seorang Vlahovic. Milik juga bisa mencetak gol di debutnya 6 menit setelah dia dimasukkan, dia bisa cetak gol. Dan ya, Spezia ini memang klub yang terlalu lemah lah untuk Juve untuk bisa membuktikan, karena Juve ini juga kalau gue lihat dari squad yang diturunkan tadi malam kayak Miretti, Rabiot, Deschilio, Bremer, Gatti, bahkan Daniel, aduh, sulit mereka untuk bersaing di pentas Eropa ya. Mungkin di Serie A masih bisa, Serie A mungkin masih bisa, tapi untuk di Eropa Champions League ini sangat berat ya menurut gue untuk Juventus, karena benar-benar minim pengalaman, belum terbukti sama sekali skuadnya dan kualitasnya mediocre. Oke, segitu dulu mungkin dari review pertandingan-pertandingan yang berlangsung tadi malam maupun kemarin. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya pendapat lain. Kita tunggu nanti MU seperti apa tadi nanti malam. Besok gua akan bikin reviewnya. Salam sepak bola.